Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Ahmad Bahrul Ulum, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan, sekaligus guru SMP Negeri 1 Blado. Pada hari ini, Kamis 15 Mei 2025, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menghindari Hibah dan Melaksanakan Tabayun. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester 2 dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu, betul? Oke, siapa ketua kelasnya? Oke, Eka. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sekarang saya mau cek dulu ya, kira-kira siapa sih yang hari ini tidak hadir. Oke, Afif, Ahmad Farhan Ali. Oke, Aisyah hadir. Nina hadir. Oke, Arina hadir. Alhamdulillah. Arka tidak masuk. Oh yes, mudah-mudahan kalau sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa ya. Berikutnya anak-anak, untuk lebih cinta dengan bangsa ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, minta untuk satu anak. Saya tunjuk ya. Aska Deva. Oke, silahkan Aska Deva ke depan untuk memimpin lagu Bagimu Negeri. Nah, semuanya. 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Baik anak-anak, kita akan masuk mulai ke pembelajaran kita, yaitu menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Kalian pernah nggak mendengar ada berita gosip? Wah, pernah yang laki-laki? Oke. Naila, berikutnya? Oke, kira-kira perasaanmu bagaimana Naila? Sedih. Oke, sedih ya. Kedua, bagaimana sikap kalian jika kalian mendengar berita yang belum jelas? Apa yang kamu lakukan kira-kira?
Kebenaran? Oke, mencari kebenaran dulu ya. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tentu tujuan kita yang pertama adalah nanti melalui tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara hibah dan tabayun. Kemudian yang kedua, setelah membaca dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya, peserta didik dapat menilai ya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui studi kasus ya, nanti kita akan membentuk kelompok melalui studi kasus dan refleksi diri, peserta didik dapat merencanakan ya ataupun merancang tindakan nyata untuk menghindari hibah ya dan membiasakan tabayun dalam setelah kita tadi mempelajari tentang tujuan ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa menjaga lisan itu adalah penting untuk diri kita. Hibah dan membiasakan tabayun itu memiliki manfaat yang sangat besar, yaitu diantaranya adalah membantu kalian semua untuk membangun hubungan sosial yang harmonis kepada sesama teman, tidak terpecah belah. Akibat apa? Akibat melakukan hibah. Nah, baik. Selanjutnya, inti dari kegiatan pada hari ini, nanti kita akan yang pertama adalah mengamati video. Berikutnya yang kedua adalah melakukan kegiatan diskusi ke kelompok. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah dari studi kasus yang saya bagikan nanti melalui lembar kerja peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah presentasi. Siap semuanya? Ya. Oke, selanjutnya anak-anak silahkan sambil dibuka bukunya ya. Di bab 8 tentang menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Kita akan simak bersama-sama video yang akan saya tayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Hari ini kita akan belajar PAI kelas 7 bab 8. Mungkin dari gibah dan melaksanakan tabayun. Oke. Kalian pernah mendengar isu ada berita atau rumor tentang berita gosip? Sering? Oh iya, sering ya. Ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Menjelaskan bahwa gibah merupakan keji. Keji ya, gibah itu sangat keji. Awas, hati-hati. Kita selanjutnya akan melihat poster. Yang pertama adalah stop hoax. Nah, saring belum di-sharing. Waspada. Di sekitarmu ada hoax. Terus cek dulu sebelum percaya. Baca sumber berita itu, tidak langsung mengambil tindakan, tapi dicek dulu, begitu ya. Berita palsu mengancam. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Lagi bijak menggunakan media sosial. Pasti ada berita yang masuk enggak? Ada informasi-informasi ya, harus cek ya. Dan kita harus bijak menggunakan media sosial, begitu ya. Baik anak-anak, setelah kita tadi melihat tayangan video dan juga poster edukasi, selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Sudah saya bagikan, silahkan di antara kalian yang masuk ke dalam kelompok 1 dan seterusnya, silahkan bisa menempatkan diri. Kan bisa langsung muter saja, langsung memutar. Oke, langsung sesuai dengan namanya ya. Semuanya sudah terbentuk kelompoknya ya. Oke, kalau sudah anak-anak, setelah terbentuk kelompok, kemudian saya akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu petunjuknya ya, petunjuk mengerjakannya. Ya. Oke, sudah semuanya? Ya. Oke, nanti silahkan kalian baca studi kasus yang ada di bawahnya. Kemudian identifikasi unsur hibah atau tabayun yang terkandung dalam kasus itu. Gunakan dalil Al-Quran atau hadis ya, ada di buku paket. Silahkan nanti kalian bisa dicari. Kan hasil diskusinya. Selanjutnya adalah nanti kita akan presentasikan. Semuanya siap ya? Baik anak-anak, silahkan kalian sudah bisa mulai mengerjakan ya. Kemudian di antara kalian yang membutuhkan Quran terjemah juga sudah saya siapkan.
Ada yang mau ditanyakan terkait dengan Oke, Sania silahkan. Dalil tentang hibah. Untuk memahami dalil boleh kalian cari di buku paket. Nah, ini ya, Islam melarang hibah ya. Silakan nanti kalian tulis ayatnya dan juga artinya ya. Kemudian yang kedua ada juga ayat tentang Islam menganjurkan tabayun ya. Ada di halaman 181, silakan bisa kalian tulis. Untuk ayatnya ditulis semua, kemudian beserta dengan artinya ya. Di buku paket kok tidak ada ataupun kurang informasinya, silakan kalian bisa ditanyakan. Baik anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi ya, silahkan dimulai hasil diskusinya, mulai ditulis di lembar kerja, membuat paparan kelompok ya, atau paparan hasil diskusinya ditulis ya. Setelah itu nanti terakhir kita akan melakukan presentasi. Oke. Ini kata harus sesuai ya, supaya artinya tidak rusak begitu ya. Oke anak-anak, sudah hampir selesai ya. Baik anak-anak, sudah masuk ke presentasi. Untuk presentasi yang pertama, saya minta dimulai dari kelompok 3 depan. Oke ya, kelompok 3 ya. Di sebelah sini, silahkan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hasil ketika kelas. Yang pertama, tugasnya studi kasus di sebuah kelas terjadi kesalahpahaman antara Rina dan Siti. Rina mendengar kabar dari temannya bahwa Siti berbicara buruk tentang dirinya di luar sekolah tanpa memastikan kebenarannya. Rina langsung menceritakan kepada teman-teman lain bahwa Siti adalah orang yang suka menjelekkan orang lain. Kira-kira masalahnya apa? Silahkan disampaikan kepada teman-teman. Masalah apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Kesalahpahaman akibat cerita yang belum diklarifikasi. Siapa yang melakukan gibah dalam cerita di atas kelas kami? Rina, karena menyebar informasi buruk yang belum tentu benar tentang Siti. Apa akibat dari tidak melakukan tabayun dalam kasus tersebut? Kerusakan hubungan sosial, rusaknya nama baik, dan perasaan tertekan pada Siti. Tuliskan dari Al-Quran dan atau hadis relevasinya untuk menjawabkan kasus ini. Dalilnya adalah, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ini melarang gibah dan menyuruh untuk selalu menjaga kehormatan sesama muslim. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Mau bertanya, silahkan. Afif. Bagaimana jika Rina tidak mau mengakui kesalahannya? Oke, silahkan dari kelompok 3 untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh si Afif. Dari kelompok kami, sikap yang harus kita ambil ada menasehati Rina, tidak lapor ke Bapak Ibu Guru. Oke, laporkan kepada Bapak Ibu Guru supaya dibantu oleh Bapak Ibu Guru, begitu ya? Ya. Oke, tindakan yang tepat. Oke, tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah betul ya. Jika seandainya si Rina itu tidak mau mengakui kesalahan, silahkan yang pertama adalah kalian bisa menasehati dulu sebagai teman ya. Apalagi teman sebangkunya, silahkan dinasehati. Dan jika si Rina itu tidak mau mengakui kesalahan dan terus berbuat hibah dan lain sebagainya, membicarakan yang tidak baik, silahkan bisa kalian sampaikan kepada Bapak Ibu Guru ataupun guru BK supaya dibantu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai presentasinya tadi, menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Saya ingin menyimpulkan bahwa materi menghindari hibah dan melaksanakan tabayun, yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menghindari hibah atau saling menggunjing temannya, tidak boleh ya. Menggunjing itu dosa. Dan surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi kita pelajari, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka
buruk ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya ya, berburuk sangka itu adalah dosa. Orang yang menggunjing itu diumpamakan seperti apa? Ya, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Karena itu kita harus menghindari hibah. Yang kedua, ya, dari ayat tadi jelas, ya, Al-Hujurat ayat 12 ataupun Al-Hujurat ayat 6 itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu menghindari hibah dan juga melaksanakan tabayun. Dengan cara apa? Mencari kejelasan informasi, disaring dulu sebelum di-sharing. Nah, sehingga apa? Hidup kita di dunia ini, kalau kita bisa menjauhi hibah dan suka melaksanakan tabayun, maka hidup ini akan menjadi harmonis. Ya. Jadi setelah tadi kita simpulkan pembelajaran pada hari ini, yang terakhir ya, kita ada kuis, asesmen sumatif ya. Nanti saya minta kepada kalian untuk bisa membuka HP-nya, karena kuisnya saya buat melalui Google Formulir. Jadi bisa kalian buka di grup kelas kita, kemudian mulai kerjakan. Buka HP-nya. Silahkan. Kalau sudah, mulai isikan nama kalian ke kelasnya. Ya. Setelah itu mulai dikerjakan. Silahkan. Oke, anak-anak. Jadi harus hati-hati saat mengerjakannya. Baik anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan soal asesmen sumatif dan ternyata hasilnya bagus, meskipun ada beberapa anak yang masih nilainya di bawah 7. Nah, nanti yang sudah lulus, nanti kalian ada tugas lagi membantu teman-teman yang masih kurang nilainya di diskusi kecil di pertemuan yang akan datang. Nah, begitu ya. Rangkaian pembelajaran kita sudah selesai ya, merefleksikan hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, aktivitas apa yang kalian dapatkan, yang kalian pelajari pada hari ini? Silahkan, ada yang mau berkomentar? Oke, Dita. Anak-anak, silahkan diperhatikan untuk si Dita ingin merefleksikan dari pembelajaran hari ini. Hari ini saya mempelajari tentang bahaya gibah dan melaksanakan tabayun karena ada informasi yang kurang benar. Karena itu sangat berbahaya. Salah satunya dapat menyebabkan suatu perselisihan di antara kita. Terima kasih untuk Dita. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, selanjutnya refleksi yang kedua adalah bagaimana supaya kita terhindar dari perilaku hibah. Mas Yusuf. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang menggunjing saudaranya, introspeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Jaga lisan, berpikir positif. Ya, plus untuk Mas Yusuf. Anak-anak, sebagai tugas tambahan, saya ingin melakukan tindak lanjut kalian nanti di rumah, mengisi jurnal singkat pengalaman menghindari hibah atau menerapkan tabayun. Bisa kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Silahkan nanti bisa diisi di rumah. Ini saya bagikan. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ingin ice breaking ya. Kita mau menyanyikan lagu tentang lagu anti bullying. Oke ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kalian telah membersamai dan kita hari ini telah berdiskusi dengan maksimal dan alhamdulillah bisa menghasilkan pembelajaran yang aktif. Sampai berjumpa
Di pertemuan yang akan datang, saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.